Ya pemirsa, jika biasanya lama waktu berpuasa di Indonesia ini berkisar sekitar 13 jam dan biasanya menjelang 13 jam ini warga negara Indonesia sudah berteriak lapar dan juga haus ya. Lain halnya bagi saudara-saudara muslim kita di Swedia. Durasi berpuasa di negara atau salah satu negara Skandinavia ini adalah yang terpanjang di dunia yaitu mencapai 17 jam. Nah pertanyaannya, keseruannya seperti apa? Kemudian juga tantangannya tentu bagi para warga negara Indonesia teman-teman kita di sana. Kita akan bahas lebih dalam bersama dengan diaspora yang tinggal di kota Lund, Swedia. Sore hari ini, pagi lebih tepatnya ya, selamat pagi dengan Gita Ayu Pratiwi. Gita, gimana rasanya sekarang di sana siang, betul di Swedia? Iya, siang. Sekarang menuju jam 12, Mbak Fani. Oke, tapi saya lupa mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasanya gimana Mbak Gita? Sampai dengan saat ini lancar? Lancar, alhamdulillah lancar. Jadi lucunya gini Mbak Fani, saya nih kan sekarang puasanya jadi lebih lama ya dari Indonesia ya. Sekarang masih sekitar 15 jam dan nanti kira-kira di akhir Ramadan nih bakalan 17 jam gitu lama puasanya. Tapi biasa aja gitu kerasanya. Justru waktu winter kemarin, saya kan masih ada utang puasa gitu ya pas winter. Saya coba ngodok di pas winter itu, malah kerasa banget laparnya. Padahal bukanya itu kalau pas winter tuh jam 4 kita udah maghrib gitu. Tapi mungkin karena suasananya juga beda ya sekarang Ramadan, jadi kerasanya justru malah lebih ringan gitu. Dan juga kekuatan keimanannya semakin kuat ya Mbak Gita, Masya Allah. Amin. Oke, tapi kalau misalnya bisa digambarkan gitu, emang keseruan Ramadan di sana, kemudian juga antusiasme dari para teman-teman muslim yang melaksanakan ibadahnya bersama-sama tuh kayak apa sih Mbak Gita, ceritain? Iya pasti beda ya Mbak sama di Indonesia gitu kan. Kalau di Indonesia kan kerasa banget gitu vibes Ramadannya. Tapi di sini pun kita kan ada komunitas-komunitas nih kayak saya nih kan suami kan ini ya pelajar gitu di sini. Jadi suami gabung di PPI. Jadi PPI ini ada kegiatan Ramadan gitu. Nah, terus di sini juga ada perkumpulan orang Indonesia, kita namainnya pengajian Skane. Jadi Skane ini wilayah selatannya Swedia gitu. Nah, ini orang-orang Muslim Indonesia dan juga PPI. Ini kita suka bikin pengajian, terus buka puasa bareng gitu. Terus kebetulan juga nih apartemen saya ini deket banget sama masjid, Mbak. Oh. Jadi iya, jadi saya bisa ke masjid gitu, buka puasa di sana, terus tarawih di sana gitu, dan ketemu sama teman-teman Muslim yang bukan dari Indonesia gitu. Dari mana aja Mbak Gita? Nah, kebanyakan sih Swedia ini kan terbuka dengan imigran ya, jadi banyak imigran dari Timur Tengah gitu, dari kayak Turki, Suriah, Pakistan gitu, di sini banyak. Oke, suka ada, nggak tahu sih kalau misalnya di Indonesia tuh kemarin sempat ada beberapa masjid gitu yang mengadakan potluck begitu, bawa takjilan atau berbuka sama-sama. Kalau di sana juga ada nggak gitu kebiasaan potluck? Siapa tahu? Oh, gimana tuh? Jadi Mbak Gita nyobain makanan dari negara lain kan? Iya, benar. Kebanyakan kan dari Timur Tengah gitu ya. Kalau kita kan biasanya buka kolak gitu kan, terus bakwan gitu, gorengan. Nah, kalau di sini orang-orang banyak baklava jadi takjil di sini. Gita. Gitu. Iya, maaf Mbak, nggak kedengeran tadi. Takjilan apa yang paling jadi favoritnya Mbak Gita kalau dari luar Indonesia? Tetap dari Indonesia paling favorit ya Mbak ya. Bawang goreng paling menang ya pokoknya ya. Bawang goreng ya paling menang gitu. Itu saya tiap hari bikin bawang goreng buat suami saya. Tapi kalau lagi di luar gitu ngicip-ngicip yang lain, baklava enak sih. Baklava enak, asal nggak terlalu manis. Oke, tapi kan biasanya yang manis-manis itu menjadi salah satu sasaran ya untuk kita jadikan menu pas lagi berbuka. Nah, Mbak Gita, ciri khas warga Muslim yang ada di Lund, mungkin di Swedia ini seperti apa sih, dan bagaimana pemerintah setempat itu menjadi apa ya namanya semacam pelindung bagi keamanan dan juga kenyamanan beribadah selama Ramadan ini khususnya?
Nah, ya kita sebagian kita tahu ya kalau di Swedia ini kan lebih ke sekuler sebenarnya. Mm-mm. Jadi pemerintahnya nggak terlalu apa ya membuat suatu acara atau apa gitu buat Muslim. Tapi yang saya rasakan selama ini sih Muslim di sini aman, Oke. nggak apa namanya nggak ada sesuatu yang eh, nggak enak lah Mm-mm. untuk di sini gitu. Ada Untuk stigma-stigma gitu nggak ibadah, ada ya? iya nggak ada kayak gitu. Kita biasa banget sih di sini. Jadi meskipun di sini Muslim tuh minoritas, Mbak, saya Mhm. bisa bilang di sini Muslim tuh banyak. Karena Hmm. eh, iya dan apa nggak aneh gitu kita lihat orang pakai hijab di Oh. jalan, di bus itu banyak banget gitu. Oke, soalnya Terus kan ada berita-berita gitu Mbak Gita, maaf aku potong gitu kan, kalau misal di Twitter atau di Google gitu ada beberapa kasus terkait dengan Islamofobia gitu beredar di kalangan benar benar warganet benar. sana. Berarti ini tidak terbukti dengan Mbak Gita sehari-hari di Iya, sana? nggak terbukti Mbak. Jadi nyaman banget sih di sini. Saya ini cerita sedikit. Saya ini kan Nah, berhijab nih baru nih ya Mbak ya. mhm, Baru pas mau berangkat ke sini sekitar 6 bulan lalu itu. Waktu itu saya bilang sama suami saya gitu, saya mau berhijab dong pas berangkat ke Swedia gitu. Terus kata dia, janganlah di sana tuh Islamofobia dan lain-lain gitu. Nanti nanti aja kalau mau berhijab pas kita udah pulang. Tapi enggak, saya mau berhijab sekarang, Masya cobain Allah. gitu. Nanti kalau misalkan ternyata di sana cobaannya berat gitu, ya udah dilepas lah. Hmm, Namanya juga niatnya masih belajar gitu waktu itu. mhm. Tapi ternyata nggak pernah ada masalah Mbak, sampai sampai sekarang justru saya nggak pernah lepas ini hijabnya. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Mm. Jadi jalan istiqomahnya justru semakin kuat di sana ya. Amin, amin. Nah, kalau misalnya untuk tadi kita sih dengan adanya cerita dari Mbak Gita ini kita harapkan agar bisa berlangsung dengan apa ya konsisten begitu di sana. Pemerintah juga melindungi Ya, amin. bagaimana teman-teman Muslim beribadah dan juga berkegiatan sehari-harinya. Tapi Mbak Gita, berarti sampai dengan saat ini di Swedia sudah berapa lama? Di Lund sudah berapa lama? Sekarang setengah tahun lah, Setengah setengah tahun. tahun. Apa yang paling Mbak Gita kangenin gitu dari suasana Ramadan yang di Indonesia, ada di Indonesia? Oh, yang pertama tuh pasti azan ya Mbak ya. Nah, Di sini soalnya kan azan nggak keluar ya, nggak jadi kedengeran? azan tuh cuma di masjid, nggak Hmm. kedengeran ya. Jadi kalau misalkan kita pengen dengar azan live, ya kita datang pas azan gitu ke masjid, nah baru kita bisa denger tuh gitu. Beda ya kalau sama di Indonesia kan kita mau buka puasa tuh tinggal denger azan. Oh ya udah buka. Kalau Mm-mm. sekarang kita buka aplikasi jadinya. Oh udah waktunya buka, oke gitu baru makan gitu. Nah itu sih pertama suara azan yang dikangenin. Yang kedua jajan takjil. Bawang Nggak ada goreng yang nggak jual ada. takjil lah di sini, nggak ada. Jadi ya kita tetap bikin takjil gitu ya, apa Mm-mm. bikin sendiri di rumah. Tapi kan rasanya beda ya Hmm. sama kalau di Indonesia kita ngabuburit cari Ya. takjil. Kalau di sini nggak ada ngabuburitnya ya bikin takjil sendiri gitu. Oke, kalau misalnya untuk apa ya namanya di Swedia sendiri, berarti sekarang suhunya berapa? Sekarang di lagi -5 ini kayaknya. Sorry, berapa Mbak? Eh, 5 5 derajat 5 Celcius. derajat. Nah, suhu dingin, Ya, kalau misalnya membedakan dengan di Indonesia gitu, suhunya panas ya. Jadi cobaan tersendiri ya, gitu bagi kita-kita yang lagi puasa. ya. Kalau suhu dingin di sana, apakah juga membantu begitu? Jadi ibadah puasanya lebih kuat atau ya seperti apa gitu bedanya dengan di Hmm, Indonesia? iya. Kalau di Indonesia kita tantangannya panas ya, Mbak. Kalau di sini tantangannya dingin. Oh, Kalau terlalu dingin, kayak yang saya ceritain tadi waktu saya ngodok winter. puasa di winter yang benar-benar dingin yang sampai minus belasan derajat Mhm. itu kita juga bakal kerasa lapar gitu, lapar Oh, banget. Biasanya 2 jam sebelum buka tuh saya udah, aduh gitu pengen lemes. buka gitu. Tapi udah aduh udah lapar banget. Tapi kalau misalkan dinginnya yang kayak gini nih sekitar 5 derajat gitu, ini enak sih. Hmm. Eh, Menurut saya nggak terlalu lapar bawaannya. Oke, alhamdulillah. Kalau tarawehnya sendiri gimana, Mbak Gita? Taraweh, witir, tetap dijalankan di sana? Nah,
Ini taraweh, saya kalau taraweh ke masjidnya nih cuman 3 hari awal. Karena ya, karena ini, waktu 3 hari awal itu, mungkin kalau teman-teman yang udah pernah tinggal di luar negeri ya, di negara subtropis, kenal dengan istilah daylight saving ya. Mhm. Jadi itu, eee, gima jadi jam tuh bisa bisa ganti-ganti gitu loh Mbak di sini. Mmm. Kalau normal di Swedia dan Indonesia ini bedanya 5 jam, Mmm. tapi pas winter itu jadi beda 6 jam. Ah. Nah, pas daylight saving ini kemarin, kita dapat daylight saving 3 hari pertama puasa. Jadi itu kita Isya tuh masih di jam 8. Jadi Mmm. masih enak kita ke masjid gitu kan. Pas Nah, ya. setelah, hari keempat, ini udah di jam 10, setengah 10 kalau nggak salah. Setengah 10 dia, Isyanya baru mulai. Jadi saya apalagi punya anak kecil gitu ya, Mmm. udah nggak mungkin ke masjid jam setengah Setengah 10 10, malam heeh. gitu, anak saya tidur gitu. Jadi Kayak di jam-jam mau rumah tahajud aja. ya? Jadi tarawihnya di rumah aja. Tapi, untuk di masjid sendiri masih ada begitu ya warga atau umat muslim yang melaksanakan tarawih dan juga Ada witir di sana ya? Alhamdulillah. ada. Oke, mungkin untuk Mbak Gita sendiri kira-kira ada pesan atau apa ya, mau saying hello gitu kepada keluarga dan juga teman-teman yang ada di Indonesia, kapan ketemu lagi nih gitu? Sampai kapan di Swedia untuk nanti kembali pulang? Eee, tahun depan insyaallah Juni atau Juli kalau nggak salah. Sip. Mudah-mudahan studi suami lancar. Amin Bisa ya robbal pulang. alamin. Berarti kalau pulang tahun depan, ibadah Ramadannya tahun depan akan dilaksanakan masih di Swedia atau Mhm. sudah di Indonesia? Waduh, saya belum cek kalender ya, Mbak, ya. Tapi kalau Tapi misalnya kayaknya mungkin masih dapat 1 kali lagi kayaknya di di sini. Swedia. Oke, berarti bakwan gorengnya, kolak pisang dan juga biji salaknya masih menunggu di tahun 2024 ya? Iya, 2025 begitu iya, ya Mbak Gita. Nggak apa-apa, iya mungkin kayaknya gitu. bisa dimasak sekarang, Mhm. siapa tahu kita bisa memasyarakatkan, kita mengenalkan kepada orang Swedia tadi kekuatan dari bakwan goreng untuk takjil berbuka puasa. Oh, iya, iya. Saya kalau, ada acara-acara internasional saya bawa bakwan goreng. Nah, pas itu aset bangsa. Baik, Iya. Mbak Gita, terima kasih sekali atas Iya. waktunya. Sehat-sehat selalu, lancar Iya, puasanya sama-sama, sampai dengan makasih. Lebaran. Lebaran di sana juga saya harapkan Amin. berlangsung fitrah begitu ya bagi teman-teman, Mbak Gita, keluarga dan juga Amin, teman-teman amin. di sana. Terima kasih sekali lagi. Iya. Selamat sore Mbak Gita. Assalamualaikum. Selamat pagi lebih tepatnya. Pagi jelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.